Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Felisa. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Leni. Nah, hari ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman salah satu upaya perpustakaan nasional untuk melindungi koleksi yang dimiliki. Nah, Bu Leni, hari ini kan kami akan menjelaskan tentang deasidifikasi. Sebenarnya apa sih deasidifikasi itu? Oke, jadi gini ya Vel, deasidifikasi itu sebenarnya upaya untuk menurunkan kadar keasaman nih dari koleksi ya. Kan asam itu tuh jadi faktor penyebab kerusakan koleksi, itu salah satu faktor yang terbesar sebenarnya yang menyebabkan degradasi kertas. Kan rata-rata koleksi perpustakaan itu kertas ya bahannya. Nah, asam ini nih yang bikin salah satu sumber penyakit, jadi dia tuh cepet rusak kayak gitu. Makanya dia ciri asamnya itu tuh pH-nya itu rendah, di bawah 7, 6 ke bawah biasanya. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Jadi dengan deasidifikasi diharapkan pH-nya bisa naik lagi mendekati 7, jadi kondisinya lebih baik sehingga si usia koleksinya itu bisa lebih panjang. Nah, yang sekarang kita akan lakukan itu deasidifikasi kering gitu. Oh, begitu Bu. Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau koleksi itu asam atau tidak? Oke. Ada beberapa cara ya sebenarnya untuk tahu ini koleksi buku ini nih asam atau tidak. Kalau salah satu caranya kalau secara saintifik ya itu kita pakai pH indikator universal ya. Terus kalau tidak pH meter itu ada juga alatnya. Kemudian kalau secara visual itu kita bisa lihat biasanya kertasnya itu sudah menjadi lebih coklat ya, lebih coklat atau coklat sangat. Terus ada bintik-bintiknya, kemudian aromanya itu juga bau asam yang khas. Kan kalau bau asam itu khas ya Vel, jadi kita tuh tahu dengan selewat aja, oh baunya asam, berarti nih kemungkinan sudah asam. Oh, gitu. jadi biasanya kertasnya sudah coklat, ada bintik-bintiknya. Itu sering banget ya Bu ditemukan di buku-buku yang sudah tua. Betul. Sebenarnya bukan hanya buku yang udah tua ya Vel. Kalau buku-buku yang sekarang tuh kadang usia 5 tahun, 10 tahun itu juga udah mulai ada yang kayak gitu ya, tergantung kualitas kertas di awalnya juga. Oh, begitu. Nah Bu, yang saya tahu deasidifikasi itu kan ada yang kering dan ada yang basah. Sebenarnya apa ya bedanya? Oh iya, ya deasidifikasi itu ada beberapa macam. Salah satunya yang kering dan yang basah. Kalau yang deasidifikasi basah itu judulnya basah ya. Basah itu berarti secara ini kita otomatis nih akan berkoneksi dengan yang namanya air dalam kondisi basah. Jadi memang kalau deasidifikasi basah itu kita menggunakan base-nya itu bahan dasarnya itu adalah air. Itu untuk menetralkannya air yang kemudian ditambah bahan kimia lainnya. Syaratnya untuk yang deasidifikasi basah ini si koleksi itu tidak boleh luntur. Oke. Ya, jadi sebelum dilakukan treatment dengan deasidifikasi basah atau kering itu perlu diuji dulu apakah koleksi tersebut luntur atau tidak. Nah, bagi koleksi yang luntur, maka kita lakukan deasidifikasi kering. Tapi deasidifikasi kering juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk yang koleksi tidak luntur. Karena beberapa pertimbangan. Kalau deasidifikasi basah itu proses pengerjaannya lebih panjang dan lebih lama. Koleksinya itu harus kalau dia dijilid harus dibuka jilidannya. Tapi kalau yang deasidifikasi kering itu jilidannya tidak perlu dibuka dan prosesnya itu lebih cepat karena kita menggunakan metanol. Metanol itu kan cepat menguap. Nah, jadi dia cepat kering, prosesnya jadi lebih cepat. Nah, setelah mengetahui tentang deasidifikasi, hari ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman cara deasidifikasi kering.
Nah, Bu Leni sebelumnya bisa tolong tunjukkan bahan-bahan apa yang kita butuhkan untuk desidifikasi kering? Oke, yang pertama tentunya koleksinya ya. Koleksinya yang udah diuji bahwa dia itu yakin pasti asam. Kemudian sarung tangan latex, lalu juga masker, dan baju lab ini otomatis sebagai APD ya, alat-alat pelindung diri, alat perlindungan kita, karena kita akan menggunakan bahan yang agak berbahaya. Kemudian pH indikator universal, kuas, corong, lalu sprayer, bahan kimia ada 2, barium hidroksida oktahidrat BaOH 2 kali 8H2O, dan metanol PA atau proanalis. Sekarang kami sudah pakai APD nih teman-teman. Lalu tahapan pertamanya bagaimana, Bu? Oke, karena dari ruang koleksi ya yang sudah lama disimpan tuh biasanya kan koleksi itu sudah berdebu. Jadi biar debu-debunya itu nanti tidak menempel saat kita semprot, maka harus dilakukan perlakuan awal, yaitu dengan membersihkan debunya terlebih dahulu. Kita bisa pakai kuas yang tadi itu, Vel. Ya. Nah, terus ini kita bersihkan baik dari permukaannya, dari depan, belakang, samping, dan dalamnya. Jadi ini pertama kita bersihkan. Ya, Feli bisa ikut ya. Nah, ini kita bersihkan belakangnya juga, karena kadang debu tuh nyelip-nyelip ya, Vel. Nih di sini kelihatan sepintas tuh kayak nggak ada kotorannya, nggak ada ininya, tapi ternyata ada debunya. Nah, kadang di tengah-tengah tuh ada nih. Perlu diingat ini kuasnya nanti diarahkan searah ya, jadi tidak bolak-balik kita nguasnya. Dari dalam keluar? Ya, dalam keluar, jadi biar dia tidak ngumpul ke dalam. Jangan pakai kemoceng ya, teman-teman semua juga jangan pakai kemoceng, karena kalau kemoceng itu sebenarnya cuma mindahin debu ya, kan kemoceng itu rata-rata bulat ya. Nah, debu itu tuh akan berterbangan ke segala arah, jadi dia hanya memindahkan debunya aja. Dari buku A yang kotor, debunya pindah ke buku B ke buku C, dan seterusnya. Kalau ini kita bisa kumpul ke satu arah ya, dari dalam keluar. Nanti debunya ini bisa, kalau di sini sudah banyak, ini nanti kita bisa kumpulkan debunya, jadi bisa terlokalisir kotorannya. Nanti setelah ini semua kita bersihkan ya, ini dibersihkan per lembar ya. Ini tadi kita agak lengkap, dibersihkan per lembar, semuanya dibersihkan. Debunya sudah. Nah, baru setelah itu kita lakukan penyemprotan dengan ada asidifikasi kering di lemari asam. Oke, yuk Bu, kita ke lemari asam. Ayo, ini dibawa ya. Ini namanya lemari asam. Kalau secara internasional disebutnya sebagai foam hood. Jadi fungsinya adalah untuk melakukan tindakan dengan bahan kimia yang berbahaya gitu, Vel. Kebetulan kan kita saat ini menggunakan metanol ya, metanol yang tadi dicampur dengan bariumnya diinikan ke dalam metanol. Metanol ini adalah salah satu bahan yang berbahaya. Jadi kita harus melaksanakannya di dalam ruangan ini, di mana hanya tangan yang bisa masuk. Jadi kita ngelihat pun dari balik kaca, badan kita juga kan dibatasi ya, makanya kita harus pakai APD tadi. Ini di sini ada exhaustnya, jadi ketika kita semprot itu tidak lari ke kita anginnya, tapi ke atas disedot gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman di rumah nggak punya ini kan, kayaknya ini nggak mungkin ya dimiliki teman-teman di rumah. Kira-kira alternatifnya apa tuh, Bu? Oke. Alternatifnya ini memang kan karena di perpustakaan nasional ya, jadi memang kita wajib punya. Tapi kalau misalnya kita tidak ada seperti ini, mungkin teman-teman di perpustakaan di daerah atau di tempat lain ya yang ingin melakukan desidifikasi kering, kita bisa melakukannya di ruang terbuka, tapi yang di situ jarang orang lalu lalang, kemudian sirkulasi udaranya lancar, dan angin itu tidak mengarah ke kita. Jadi kita bertolak belakang dengan arah angin, sehingga hasil semprotannya itu tidak ke kita gitu. Jadi mungkin contohnya itu bisa di teras ya, di teras rumah, di mana di situ kan di ruang terbuka orang tidak banyak yang lalu lalang gitu. Harus diperhatikan bahwa tidak banyak orang, karena kalau banyak orang lalu lalang itu akan beresiko terhadap orang yang ada di sekitarnya. Oke. Gitu.
Baik, kita coba aja Pak. Yuk, tahapan Oke. berikutnya. Siap. Nah ini dalam kondisi mati nih mesinnya. Di dalamnya ada exhaust ini, berarti kita harus hidupkan dulu biar dia bisa berjalan. Bunyinya agak ini ya, agak bising. Baik, ini kan tadi kita udah bikin larutannya tuh, Vel, pakai barium sama metanol. Kandungannya 2,5%. Kita kemudian masukkan ke dalam sprayer dengan menggunakan corong gitu ya, dan itu pun pemindahan ke dalam ini tuh juga harus dilakukan di sini gitu ya, karena iya. kan ini bahan, sekali lagi tuh bahannya bahan berbahaya ya. Jadi caranya gini, ini agak turun sedikit ya Vel. Iya. Oke, nah ini kita lakukan disemprot semua permukaannya, depan, samping, kemudian dalam, itu dilakukan setiap lembar. Setiap lembarnya kita semprot, ya. Semuanya kita semprot. Pastikan semuanya terkena ya, kena ininya, cairannya. Kemudian beralih ke dalam. Ini pun disemprot. Berarti per lembar dibuka satu persatu ya, Bu? Betul. Kita buka satu persatu. Nih. Agak berhati-hati juga Vel, karena kadang-kadang jilidannya ini agak rapuh, jadi hati-hati pekerjaannya. Nah ini disemprot semua ya, lembar demi lembar kita semprot. Ini apa nggak jadi lembab, Bu? Kena cairan begitu kertasnya? Ya, otomatis dia akan basah, akan lembab ya. Makanya nanti ketika ini semua sudah disemprot sampai ke belakang, nih ya, ini sudah disemprot sampai belakang, itu lakukan pengeringan. Pengeringannya ini dilakukan di sini juga, Oh. di sini. Biarkan dia sampai kering dan ini tetap hidup. Nanti kan di atas tuh ada exhaust, jadi dia mengisap udara yang ini, yang di sini, sehingga jadi cepat kering gitu, membantu pengeringan. Butuh berapa waktu, Bu, untuk Sampai sampai kering. ke sini kering? Mungkin sekitar, kalau tergantung ketebalan buku, semakin tebal itu akan semakin lama, tapi untuk amannya biasanya itu 1 hari 1 malam Oh. gitu ya. Kalau yang untuk tipis-tipis seperti ini, misalnya jam 8 pagi kita semprot, nanti ketika jam 3, jam 2 siang itu biasanya sudah kering. Ya, berarti tergantung ketebalan ya. Betul. Sekarang bukunya sudah kering nih teman-teman. Lalu tahap selanjutnya, Bu? Ya, untuk yang tahap terakhir ya, kita melakukan pressing. Jadi gini Pak, kan biasanya tuh kalau tadi disemprot ya, itu kan sedikit banyak tuh ada kena cairan. Biasanya kalau kertas tuh kena cairan, dia akan juga menjadi nggak rata ya, jadi agak bergelombang gitu. Jadi supaya dia kembali cantik, kita lakukan pressing. Jadi dipres ya, dipres dengan alat, bisa pakai alat mesin, bisa yang pakai manual gitu. Nah kalau di perpustakaan sebenarnya kita punya mesin ya, punya mesin untuk alat press, mungkin nanti bisa dilihat. Tapi kita juga bisa pakai alat tradisional, alat yang mungkin ada di tempat kita, itu apapun gitu, yang penting dia bersih, permukaannya rata gitu ya. Berarti ini yang manual ya, Bu? Ini yang manual, jadi kita biar bisa praktekkan juga ya di sana. Nah ini nih kayu-kayu ya, kayu-kayu yang cukup berat ya Vel tadi ya, berasa ya, tebal, dan ini permukaannya rata. Nah buku-buku yang tadi sudah kita deasidifikasi, kita kita kumpulkan dengan yang ukurannya rata-rata hampir sama. Jadi nanti bisa kita press berbarengan gitu ya, sama-sama. Jadi bukan satu-satu. Nah terus disusun rapi sini, disamakan, kemudian dikasih beban di atasnya satu-satu mungkin. Satu-satu dulu. Nah ini sini satu lagi. Dia semakin berapi semakin bagus ya. Jadi jadi lebih cepat flat.
Kira-kira butuh berapa lama Bu untuk ngepres buku tersebut? Sebenarnya kalau 24 jam juga sudah bisa ya, tapi mungkin akan lebih maksimal hasilnya itu di press secara seperti ini tuh sekitar 3 hari. Oke, jadi makin lama makin baik ya? Ya, seperti itu. Nah ini kan permukaannya rata nih Vel. Kalau dia rata itu diharapkan nanti permukaan buku yang tadinya agak keriting-keriting itu jadi rata lagi. Jadi kayak di rebonding lah ya. Ya Vel, ini bukunya kan udah selesai nih di press, coba lihat. Udah lebih flat kan ya? Oh iya. Dan ini udah seperti di awal. Memang tampilannya tuh nggak berubah sih, dia nggak berubah jadi lebih putih, jadi lebih apa nih ya, bintik-bintiknya ini hilang, enggak. Cuma tadi ketika kita ukur pakai pH indikator universal tuh ya seperti di awal, itu pH-nya itu sudah mendekati atau sekitar 7. Jadi sudah lebih aman. Jadi kadar keasamannya itu sudah turun gitu. Jadi dia kalau secara teori penyimpanannya betul, prosedurnya betul, itu bisa bertahan sekitar 10-20 tahun lagi lah ekstra minimal. Oh Seperti begitu. itu. Berarti Iya. buku ini sudah lebih kuat ya Bu dibanding Betul. tadi sebelum didehidrasi Seharusnya. kering. Oke, nah jadi gitu teman-teman, buku ini sudah selesai didehidrasifikasi kering, kini siap untuk ditaruh di rak dan digunakan kembali. Oke, oh iya, sekedar tambahan, mungkin kalau kita mau tahu lebih lanjut ya tentang teknis-teknis preservasi, termasuk mungkin tentang deasidifikasi, itu bisa dilihat ya. Nanti dilihat webnya preservasi.perpusnas.go.id. Itu punya pusat preservasi. Di situ ada bagian kebijakan ya. Jadi preservasi.perpusnas.go.id/kebijakan. Di situ ada buku-buku yang bisa teman-teman download secara full, ada juknis, ada pedoman dan sebagainya, nanti bisa dibaca dan diterapkan di tempat-tempat teman semua. Oke, terima kasih Bu Leni atas Sama-sama, waktunya. Nah, untuk teman-teman jika ada pertanyaan jangan lupa komen di media sosial kami. Bye bye.